ELINS itu mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi pemain utama dalam revolusi industri 4.0. Saat ini, dunia makin dipenuhi dengan cyber physical system atau CPS yang akan membantu manusia dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi, kesehatan, pendidikan, keselamatan, dan transportasi, serta yang lain-lain. ELINS itu menyediakan semua yang diperlukan sehingga mahasiswa bisa menjadi praktisi, peneliti, atau founder startup, atau profesi lain dengan kompetensi yang unggul, mampu bersaing dan memiliki daya juang yang tinggi. Dalam bidang industri pun, lulusan ELINS dapat ikut berkiprah dalam hal kendali mesin industri, jaringan, komunikasi data, embedded system, dan sebagainya. ELINS itu menyiapkan lulusan agar mudah terjun dalam berbagai profesi, khususnya dalam bidang elektronika dan instrumentasi. ELINS itu Avengers. Mengapa? Karena ELINS banyak melakukan hal di masyarakat. IoT termasuk adalah bidang yang dilakukan ELINS dalam membantu masyarakat di bidang kebencanaan. Kemudian juga baru-baru ini yaitu terkait dengan agrikultural. ELINS melakukan hal seperti pemasangan sensor-sensor di daerah Imogiri, kemudian juga membantu masyarakat di remote area seperti di Pulau Nyamuk, kemudian juga di daerah Jawa Tengah melakukan pemetaan untuk membantu petani dalam memetakan wilayah-wilayah yang produktif dan tidak produktif. Dan juga ELINS juga membantu beberapa industri, tembakau misalnya, menjaga kualitas dari produk dan sebagainya. Oleh karena itu, mari bergabung dengan ELINS untuk bermanfaat kepada sesama. Let's join us. ELINS itu siap go internasional. Sejak 2019, ELINS sudah terakreditasi ASIIN, akreditasi internasional yang dari Eropa, dan oleh karena itu lulusan ELINS diakui di internasional. Sejak tahun 2020, ELINS membuka program kelas internasional yang kadang disebut sebagai IUP, yang bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Inggris. Dan di program kelas internasional ini kami memberikan tawaran international exposure untuk mahasiswa ELINS yang mengikuti kelas internasional. Yang tertinggi di program internasional ini adalah program dual degree. Oleh karena itu, silakan join dengan kami, baik di kelas reguler maupun di kelas internasional. Di kelas reguler, banyak tawaran untuk mengikuti kompetisi internasional. Dan dimungkinkan juga kalau mau dengan bahasa internasional, bahasa Inggris, untuk bisa mengikuti program exposure yang di kelas internasional. Terima kasih. ELINS itu tidak lain adalah studi tentang sinyal dan sistem. Alam semesta itu berbicara dengan sinyal. Karena itu kita harus bisa membaca sinyal, menginterpretasikannya. Dan dengan membuat sebuah sistem, kita bisa membaca makna dari sinyal itu. Selain itu, sinyal yang sudah diproses nanti bisa mengaktifkan sesuatu. Misalnya menggerakkan tangan robot atau menggerakkan apapun ya, membuka pintu dan sebagainya. Jadi mahasiswa ELIN nanti akan belajar bagaimana memodelkan sistem
ke dalam sesuatu yang bisa diprogramkan di dalam komputer, karena prosesor itu tidak lain sekarang adalah sebuah komputer. Bisa saja wujudnya adalah mikroprosesor, microcontroller, atau field programmable gate arrays, sehingga mahasiswa ELIN tidak hanya berbicara matematikanya dari sistem, tetapi juga implementasinya di dalam teknologi microprosesor. Ada sensor, ada aktuator dan sebagainya, device-device sekitar itu juga begitu. Kemudian yang baru adalah bahwa industrial system itu sudah bisa dihack. Jadi kita juga akan belajar bagaimana mengamankan industrial control system. Tidak hanya mengamankan perbankan atau security, tidak berbicara hanya perbankan atau sistem informasi manajemen, tetapi juga sistem industrial. Yang ini adalah sesuatu yang menantang bagi mahasiswa ELIN. Terima kasih. ELIN itu memiliki profil lulusan sebagai akademisi, asisten peneliti, perekayasaan, dan teknopreneur. Dosen-dosen ELIN pada umumnya bergabung pada beberapa asosiasi profesi, salah satunya adalah IndoChase. IndoChase sendiri itu memiliki tujuan utama, yaitu mengembangkan dan memajukan pendidikan elektronika instrumentasi di Indonesia. Nah, IndoChase punya dukungan sepenuhnya pada Prodi ELINS, ya, yaitu untuk mengembangkan SDM di ELINS melalui workshop penelitian, workshop penulisan karya ilmiah, serta mengembangkan jurnal ICJJS maupun ICHASE. Adapun dukungan IndoChase terhadap MBKM di Prodi ELINS, yaitu melakukan pendampingan serta sosialisasi pada program-program studi di luar UGM maupun di dalam UGM untuk menyusun dokumen dan kurikulum MBKM serta melaksanakan MBKM. ELINS itu kaya. Dia mengkombinasikan hardware dan software. Dikemas dalam bentuk mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. Mau belajar kendali? Bisa. Misalnya untuk proses industri. Mau belajar instrumentasi? Bisa. Misalnya untuk instrumentasi medis atau monitoring. Mau belajar robotika? Bisa. Robot yang autonomous? Bisa. Kita bisa mengkombinasikan, bisa memasukkan artificial intelligence dan computer vision di dalam robot kita. Mau belajar robot yang khusus? Bisa. Misalnya apa? Agroteknologi. Tinggal mengambil mata kuliah melalui kurikulum MBKM ELINS ke prodi-prodi di pertanian atau teknologi pertanian. Kemudian kita kombinasikan itu, kita implementasikan dalam bentuk robotik. Jadi ELINS itu apa? Kaya. Terima kasih. ELINS itu selalu menghadirkan penasaran yang menyenangkan. Misal nih, kita penasaran bagaimana membuat robot yang bisa mandiri ketika nanti dikirim ke planet Mars. Nah, pertanyaan ini harus dijawab dengan seluruh kemampuan ELINS. Yang pertama, kita harus belajar tentang bagaimana instrumentasinya, atau bahasa lainnya adalah bagaimana robot ini itu bisa menyadari situasi di sekelilingnya. Mata manusia bisa melihat, oh itu ada gunung, oh itu ada batu, oh itu ada lubang. Tapi kalau bicara dengan robot, kita harus bisa menyediakan piranti yang secara elektronik itu bisa mengirimkan sinyal, sedemikian sehingga robot kita punya pemandangan menyeluruh terkait dengan apa yang di sekelilingnya. Nah, menyadari apa yang ada di sekitarnya itu tidak cukup. Jadi dia harus mengolahnya, mengerti dan menyesuaikan dengan tujuannya. Kalau kita ingin mengirim robot yang mau melakukan eksplorasi seperti ini, kita harus menyediakan tujuan untuk kemudian diterjemahkan. Bagaimana memetakan situasi yang ada sekarang dengan apa yang akan dilakukan.
kita butuh ilmu Aliens berikutnya, yaitu ilmu kontrol. Tidak sederhana juga loh membuat robot seperti ini bisa berjalan dengan baik. Harus diatur respon time-nya, harus diperhitungkan manuvernya. Dua hal ini, instrumentasi dan kendali, adalah jantung dari ilmu pengetahuan yang akan dipelajari di Aliens. Tetapi ada satu lagi yang kemudian kita tambahkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ilmu di Aliens, yaitu tentang intelligent system. Kita menyadari bahwa di luar sana banyak sekali lingkungan-lingkungan yang tidak terprediksi. Tidak semuanya bisa direncanakan. Robot harus cukup cerdas untuk memutuskan kembali bagaimana dia harus melakukan aksi-aksinya sedemikian sehingga misinya bisa berhasil atau setidaknya dia bisa survive. Kepengen tahu caranya? Melakukan instrumentasi, melakukan kendali, sambil tetap kemudian membuat robot itu menjadi cerdas. Bergabunglah dengan Aliens.